Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi kali ini kita akan berbagi tips ya, bagaimana kiat dan strategi dalam menulis artikel ya, di jurnal terindeks Scopus ya. Untuk di materi ini merupakan record daripada eh, hasil eh, di Jumat kemarin, 28 November 2025 di Pasca Sarjana UGM Sunan Gunung Jati, Bandung, khususnya terkait workshop atau pelatihan bagaimana strategi menulis artikel di jurnal terindeks Scopus. Terima kasih kepada eh, program Pasca Sarjana UGM Sunan Gunung Jati, Bandung, khususnya untuk prodi program studi Doktor Hukum Islam. Langsung saja untuk tema yang lebih mendalamnya, yakni berkaitan dengan teknis bagaimana kita menulis sebuah riset ya, khususnya untuk diabadikan atau dipublikasi di jurnal yang sudah terindeks fokus. Baik, berikut materi yang singkat ini, yakni berkaitan dengan kiat dan strategi. Mengapa indeksasi Scopus itu penting ya, khususnya untuk para peneliti, untuk para akademisi ya, mahasiswa, dosen ya, khususnya untuk berbagai kepentingan ya, terutama untuk kenaikan guru besar ya, pemenuhan apa itu tugas kuliah, pemenuhan eh, kelulusan, syarat kelulusan ya. Jadi kemudian untuk kenaikan LKD, BKD, ya, jabatan fungsional dosen khususnya ya, itu sangat eh, dibutuhkan ya. Mengapa demikian? Karena ada berbagai alasan ya atau kebijakan suatu instansi atau kampus katakanlah eh, diberlakukan bagi para mahasiswa yang ingin eh, mendaftar sidang doktor ya misalnya atau sidang tesis ya, itu ada beberapa perguruan tinggi yang telah memperlakukan atau memberikan opsi ya, opsi daripada indeksasi jurnal di Scopus ya, itu biasanya juga dijadikan sebagai salah satu alternatif syarat kelulusan ya, selain daripada tugas akhir, tesis ataupun disertasi. Contoh kecil, ada kawan alumni UNINUS ya, Universitas Islam Nusantara ya, itu eh, lulus S2 ya, program Magister Administrasi Pendidikan ya, itu lulusnya tanpa jalur tesis ya, tapi melalui jalur eh, membuat makalah atau artikel dan dipublikasikan terindeks di jurnal yang sudah terindeks Scopus. Dan khususnya di Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, khususnya untuk prodi Hukum Islam S3, itu juga dianjurkan untuk melakukan publikasi ya, proses publikasi sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang doktor ya, termasuk saya dulu kebetulan alumni dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, masuk 2020, lulus 2023 ya, seperti itu. Kemudian berbagai kiat dan strategi ya. Dan ini salah satu
kami ya menimba ilmu di Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, khususnya prodi S3 Hukum Islam. Alhamdulillah per November ini, November 2025, kami sudah mempublish beberapa naskah ya, yang sudah terindeks Scopus. Ya, antara lain ada 19 dokumen ya, bisa dicek di akun Scopus ya, dan akun Sinta. Itu bisa dicek profil kami ya. Contohnya ini saya di eh, afiliasinya Institut Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar. Ini merupakan juga record materi review ya, khususnya untuk pelatihan penulisan artikel dan strategi tembus jurnal Trinex Scopus. Ya. Kawan saya di narasumber juga ya di hari Jumat kemarin itu Pak Dr. Nasruddin SHMH ya. Ya, beliau juga selaku editor, managing editor ya, editor jurnal Equality ya, Journal of Islamic Law, PJ UIN Sunan Gunung Bandung ya. Kemudian guru saya Profesor Dr. Haji Ahmad Hasan Ridwan ya, selaku Ketua Prodi Dokter Hukum Islam, dan juga guru saya Profesor Dr. Haji Mdin Salahuddin ya, selaku Sekretaris Prodi Dokter Hukum Islam, Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih sudah mengundang kami ya, selaku alumni daripada Prodi S3 Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sehingga kami sudah sampai di sini ya. Artinya kita sudah menimba ilmu secara mendalam dan saat ini dalam proses pengembangan keilmuan ya, khususnya terkait publikasi berkaitan dengan hukum Islam. Kemudian lebih lanjut, kiat dan strategi dalam menulis artikel di jurnal Tridas Kubus ini merupakan uh, pengejawantahan daripada sebuah riset ya, baik itu dari hasil riset penelitian, kolaborasi mahasiswa dan dosen ya, dosen antar dosen ya, instansi A dengan instansi B ya. Misalnya UIN Sunan Gunung Jati Bandung berkolaborasi dengan kampus kami ya di IMA Kota Banjar, Institut Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar, itu bisa dijadikan sebagai eh, outputnya, salah satunya adalah publikasi. Publikasi ini tidak hanya jurnal sebenarnya ya, jadi bisa dalam bentuk tulisan buku ya, posering ya, atau artikel yang akan dipresentasikan di momen-momen tertentu ya. Misal di acara ICIS benar ya, atau di acara seminar-seminar internasional lainnya ya, yang merupakan pengejawantahan daripada hasil-hasil riset-riset yang berdampak. Oke, langsung saja. Identitas kami ya, khususnya untuk Institut Miftahul Huda Al Azhar di Kota Banjar ya. Kami memiliki, alhamdulillah sudah memiliki Scopus ID ya, 57918716.000 ya. Kemudian WOS ID ABL 8635 2022 ya. Kemudian Sinta ID kami di 6823050 ya. Kemudian orchidnya juga sudah kami daftarkan. Lanjut ke urgensi publikasi di jurnal terindeks Scopus ya. Mengapa hal ini penting? Karena yang pertama adalah salah satu cara ya atau metode dalam meningkatkan reputasi akademik, khususnya untuk dalam hal
publikasi ya. Itu salah satunya adalah dijurnalkan atau indeksasikan naskah kita atau dikirim ke penerbit yang sudah terindeks fokus ya. Itu juga merupakan hal yang urgent ya. Urgensinya apa? Karena saat ini atau bahkan dulu ya, sampai ke depannya reputasi akademik itu perlu ditingkatkan. Salah satunya melalui publikasi di jurnal terindeks Scopus. Yang kedua, berkaitan dengan perluasan jangkauan dan impact faktor ya, impact riset. Jadi perluasan jangkauan ini perlu adanya di model diseminasi, artinya perlu disebarluaskan gagasannya. Ya. Mengapa demikian? Karena ini merupakan salah satu impact faktor ya, khususnya untuk sebuah karya ya, mengapa harus diseminasikan ya atau disebarluaskan karena agar dibaca orang ya secara nasional bahkan secara internasional ya untuk melakukan apa saling merujuk, saling mengutip ya. Artinya suatu naskah atau suatu tulisan ya baik itu jurnal maupun buku ya kalau tidak ada yang mensitasi ya kalau tidak memiliki dampak ya apalah artinya ya berarti ilmu itu berhenti ya. Jadi kalau ingin memperluas jangkauan ya atau menjadikan impact faktor ya maka perlu didiseminasikan, perlu disebarluaskan, perlu eh, saling menerima pandangan, pendapat atau konsep atau teori ya orang lain ya, kemudian dikembangkan, disebarluaskan, dikombinasikan ya, dibandingkan ya. Jadi perlu adanya al-muhafadzah al-muqaddim as-sari wal akhdu bil jadidil aslah ya. Jadi mengambil hal-hal yang baru, yang lebih baik ya, dan tetap mengadopsi hal-hal atau kajian-kajian terdahulu yang relevan ya. Jadi kajian terdahulu tetap kita pegang teguh ya dan mengambil hal-hal yang lebih baik ya, yang terbaru ya, seperti itu. Kemudian menjadi tolak ukur kinerja akademik ya. Jadi Scopus ini salah satu tolak ukur akademik yang eh, tinggi ya. Scopus, WOS ya, itu juga merupakan indeksasi terbaik atau kumpulan-kumpulan riset-riset terdahulu ya yang dipublikasikan yang merupakan kinerja unggulan ya khususnya di dunia dalam dunia publikasi jurnal, publikasi buku ya. Kemudian mengapa Scopus itu penting? Yang keempat adalah menjadi kontribusi terhadap iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi secara eh, hulu ya artinya secara global ya secara internasional Scopus ini sudah diakui secara masif di dunia internasional. Kemudian publikasi di jurnal Scopus ini ya reputasi akademik kemudian impact faktornya juga besar ya menjadi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan secara global ya bisa dicek di laman Scopus ya. Kita ketahui bersama bahwa di Scopus ini itu memiliki berbagai sitasi dan keunggulan tersendiri ya. Contoh di sini ketika kita melakukan pencarian naskah ya, khususnya untuk publikasi ya, nah itu secara menyeluruh sangat besar ya pengaruhnya. Kemudian Scopus ini
ada di Stimago Rank ya, itu terintegrasi. Jadi setelah Scopus maka indeksasi berikutnya adalah Simago ya. Jadi keterkaitan antara Scopus dan Simago ini saling berkaitan. Artinya naskah-naskah atau publisher yang sudah terindex Scopus ya itu maka di Simago itu biasanya terdeteksi. Contoh di sini yang karya kami ya khususnya dalam hal hukum Islam ya, contoh kecil di bidang hukum keluarga ya. Contoh di sini ada satu buku juga, contoh ini satu dokumen di JHI, Jurnal Hukum Islam. Oh maaf, ini di Jurnal JMH, Jurnal Media Hukum ya, itu sudah terindeks fokus media hukum. Nah ini terbitan daripada eh, Jurnal Media Hukum Cimagonya itu masuk ke daftar Q2 ya. Ini regulasinya atau bahasanya adalah berkaitan dengan eh, addressing sub minimum wage ya. Artinya terkait gaji dosen, tunjangan dosen. Jadi UMK ya, UMK perspektif eh, legal protection-nya ya, lebih ke legal perlindungan hukum bagi dosen swasta ya yang ada di Jawa Barat khususnya terkait eh, minimum wage ya, sub minimum wage, gaji di bawah UMR ya. Jadi perlu adanya BPJS ya, kemudian perlu juga regulasi terbarukan khususnya berkaitan dengan law number regulation ya di Undang-Undang 14 tahun 2025 khususnya tentang guru dan uh, teacher and lecturer, dan juga regulasi turunannya ya, ada di regulasi tahun 2009 sampai terakhir, dan juga undang-undang ketenagakerjaan ya, manpower. Nah ini sudah terindeks di Scopus Q2 ya. Contoh lain di jurnal yang lain di 2025 ya. Ini JHI, Jurnal Hukum Islam, ini berkaitan dengan fikih jinayah. Saya juga kolaborasi dengan Malaysia ya, yang tadi dikolaborasi dengan Portugal ya, bersama dengan eh, Prof. Sergio Antonio ya, ini di bidang apa, ekonomi pembangunan. Kemudian di bidang syariah ya, Dr. Nur Iriana, kami juga berkolaborasi dengan PT IKI Jakarta ya. Ini merupakan kolaborasi lintas negara ya, cakupannya Asia ya. Ini di jurnal hukum Islam berkaitan dengan tema fraud in the digital speech ya. Comparative study of jinayah, fikih jinayah ya, dan HPI, jurnal hukum Islam. Bisa dicek di Simagonya ya. Nah, ini cukup menarik. Artinya di Q1 maupun Q2 merupakan suatu anugerah ya. Kami dalam hal publikasi bisa sampai diterima naskahnya sampai dengan eh,
Scopus dan juga Q-nya Q1 ya, walaupun SDR-nya masih dampaknya, impact faktornya masih cukup eh, relatif baik ya di SDR 0,2. Untuk kenaikan pangkat ke guru besar itu biasanya 0,10 ya, ini sudah cukup untuk kenaikan pangkat ke guru besar, dan kenaikan rektor kepala itu juga sudah cukup. Salah satu impact faktor lainnya, ya ini bisa dicek di website Scopusnya ya. Jadi ada juga di versi-versi lainnya ya, khususnya untuk berkaitan dengan materi. Nah ini di Scopusnya ya, di mesin Pink Index. Kemudian lebih lanjut, definisi daripada Scopus sendiri, yakni database terbesar ya untuk artikel ilmiah dan jurnal internasional. Jadi, maksud dari artikel di sini adalah bisa dalam bentuk buku, jurnal ya, proceeding, atau book review, itu termasuk dalam database yang ada di Scopus ya. Kemudian Scopus ini juga dikenal karena kualitas jurnal yang terindeks gitu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, biasanya jurnal yang sudah terindeks Scopus ini proses submit atau upload hingga diterima sampai publish itu ya kurang lebih ya memiliki durasi yang cukup panjang ya. Antara lain bisa sampai 3 bulan, 2,5 ya, 2,5 bulan sampai 6 bulan ya. Bahkan ada juga yang sampai 1 tahun ya. Tapi idealnya biasanya 3 bulan sampai 6 bulan durasi menunggu mengirim sampai publish ya. Jika naskahnya bagus atau sesuai scope ya, itu juga merupakan durasi dan menjadikan kualitasnya bagus ya. Mengapa demikian? Durasi tersebut ideal merupakan proses submit sampai review ya oleh 2 reviewer biasanya ya, bahkan ada yang sampai 4 kali, 6 kali ya perbaikan ya, hingga publish ya, proofreading ya, proses copy edit dan sebagainya, itu memang merupakan eh, jadi publikasi di Scopus ini santai sebenarnya, jadi tidak ribet 1 bulan, 1 minggu ya, atau bahkan 1 hari mengirim langsung terbit ya. Nah itu me- menjadikan kualitas jurnal eh, kurang baik ya. Jadi idealnya memang 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan lah idealnya. Ciri-ciri daripada kualitas jurnal ya, khususnya untuk jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Kemudian Scopus ini menyediakan indikator seperti halnya impact factor untuk penilaian kualitas jurnal. Jadi impact faktornya salah satunya tadi ya yang ada di Simago. Walaupun di Scopus sendiri indeksasinya sudah ada sebenarnya. Contoh di sini kita cari shotnya. Shotnya ini bisa di publisher ya. Contoh di buku Islam. Jadi dicari manual tidak ada, berarti pencariannya via ISSN.
Tadi impact faktornya, nah, ini side skornya 0,7 ya, high persentil 71%. Kategorinya adalah religion studies ya, citationnya 2021 sampai 2024 sampai 43 naskah yang disitasi. Kemudian dokumen dari 2021 sampai 2024 ada sekitar 64 naskah yang eh, publish atau naskah yang terindeks oleh Scopus. Nah, bisa di tahun 2023 dicek lagi belum muncul ya. Kita klik ininya, jurnalnya. Set score 43 citation 2021-2024. Ya. Kemudian dalam kategori religion studies, ya, ini social science ranking 200, ini di art humanities, kemudian di kategori hukum 68 6 sampai apa dari 1105 jurnal ya. Kemudian di kategori, jadi tiap jurnal itu memiliki spesifikasi kategori ya. Misal GHI, hukum Islam itu masuk dalam kategori religion studies di peringkat berapa ya. Masuk kategori social science law ya, itu masuk kategori ranking berapa. Ini juga ada social science cabangnya sosiologi and political science eh, peringkat 1045 dari 1497 jurnal yang masuk kategori sosial science dalam fokus sosiologi and political science. Ini juga benarnya sudah ada di ini ya, mesin ranking dan persentilnya. Kemudian lebih fokusnya itu di sisi Mago. Di sisi Mago bisa dilihat ini GHI UIN Gusdur ya, UIN Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, ini salah satu indikator lainnya ya. Total dokumen 2021 ya, ada 16, 2021, 18, 2022, 15, 16, 23, 24, 14. Ya. Jadi sebenarnya yang valid itu biasanya kalau di Simago ya, agak telat ya, karena dia menerima apa itu data dari Scopus ya, atau dari receiver ya. Kemudian site scoring-nya bisa dilihat juga mengapa ini Scopus itu pentingnya, salah satunya adalah site score trennya. Saya juga eh, lihat demikian. Nah, di persentilnya atau site score-nya dampaknya ya. Nah, ini ranking satu di Indonesia ya. Itu ada atau di eh, fokus ranking satunya adalah ijtihad, juris ya, psikologi of religion of spiritual ya. Ini masuk di religion studies ya. Kalau di law nanti hasilnya beda lagi ya, rankingannya. Nah, ini di kategori law yang nomor satu itu di telematik and informatik, komputer standar and interface. Kemudian di kategori sosiologi and political science itu
DHI nomor seperti tadi ya, seperti yang sudah di Religion Studies. Nah, ada Al-Manhaj, Al-Istinbah, Mazahib, nah ini 203, ini ranking 203. Jadi data Scopus ini datanya demikian ya. Jadi perankingan mulai dari situasi dan dampaknya itu eh, sudah mengadopsi, sudah memperlakukan ya atau ada datanya. Jadi mengapa Scopus ini penting? Salah satunya itu tadi ya, menyediakan indikator. Ya. Kemudian lebih lanjut untuk urgensi atau apa itu Scopus, mengapa penting publikasi di Scopus meningkatkan visibilitas penelitian. Jadi fasilitas risetnya meningkat ya karena datanya lengkap, kemudian kualitasnya bagus ya. Indikator bagusnya adalah proses review ya. Di review kemudian oleh para ahli ya, kemudian hasil perbaikannya juga belum satu kali review belum tentu diterima, ada biasanya ada perbaikan lanjutan ya, perbaikannya bisa perbaikan minor ataupun perbaikan mayor. Lebih lanjut menentukan topik yang relevan dalam hal publikasi di Scopus ya. Yang utama dan paling utama adalah bisa mengecek publikasi terlebih dahulu di Scopus ya atau di Sinta dan mesin-mesin pengindeks lainnya ya. Kemudian topik agar diterima ya, tema agar diterima di jurnal atau Scopus, topik yang spesifik, fokus ya, dan ada kontribusi atau impact risetnya terhadap ilmu pengetahuan. Nah, itu mengapa satu hal yang penting oleh para peneliti, oleh para mahasiswa, dosen ya, yang hendak menerbitkan artikel ya di jurnal terindeks Scopus, perlu menentukan topik yang spesifik ya. Hal ini bisa melalui berbagai fokus ya pada isu yang bisa menggemparkan atau yang bisa memviralkan suatu gagasan ya, eh, dan skupnya internasional ya, tidak hanya di Indonesia, bisa mengkaitkannya dengan atau yang memiliki potensi dampak besar khususnya untuk ilmu pengetahuan secara mendunia, secara internasional. Caranya bagaimana? Ya ini salah satunya adalah mengecek naskah-naskah yang sudah terbit di Scopus. Contohnya di sini saya contohkan eh, berkaitan dengan ini linknya ya, saya direct Scopus ya, bisa dicek, mencari di sini ya, misal berkaitan dengan ini dari tag ya.
tentang syariah terkait bank maksud syariah ya. Cara yang paling mudah adalah melalui kata kunci yang sudah kita buat dari hasil judul naskah ya, atau bisa juga dari tema-tema yang ada kaitannya dengan hukum ya. Contoh di sini nanti saya contohkan ada the online dating effect where couple with nah, contoh lagi ini ada slang voice entering stranger and Islamic feminists ya. Ada Islamic Syariah marriage in Islamic interpretive tradition artikel. Ada juga loyalty Islamic banking ya. Marriage in Japan. Nah, jadi sangat banyak ya. Contoh di sini saya klik di sini 2024. Nah, ini juga rekomendasi dan artikel yang mirip juga ini sama ya. Jadi banyak rekomendasi di sini. Nah, ini juga ketika diklik maka selanjutnya juga ada lagi ya kajian yang mirip juga ya. Quality and property ya. Care in juga surgical oncology ya. Metal organic frame ya seterusnya dan seterusnya. Ya. Terus salah satu mengapa urgensi daripada riset itu penting. Selanjutnya ini sudah ya kajian terdahulunya. Kemudian selanjutnya adalah struktur artikel ilmiah. Nah, ini itu biasanya strukturnya ada introduction ya. Pertama judul ya. Judul singkat, jelas, dan mencerminkan topik penelitian yang dikaji. Kemudian abstrak ya. Di abstrak juga biasanya terdiri dari imbrat ya. Ada introduction, intro ya, method, kemudian result ya, hasil, and discussion atau conclusion ditambah juga novelty ya. Nah, ini yang terpenting dalam suatu naskah di conclusion itu perlu dirangkum ya
rumusan masalahnya itu harus dijawab di bab kesimpulannya. Kemudian ditambahkan implikasi dan rekomendasi, biasanya saran. Bisa kita cek. Nah, ini contoh terkait family tree abstraksinya. Kita cek ya. Kemudian introduction-nya ya. Atau tidak ada 5 ini ya. Author contribution, referensi ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga kalau kita klik mungkin bisa sumbernya. Nah, ini. Kemudian ini juga ada sumbernya juga ya. Jadi bagus apa valid ya sumbernya. Contohnya lagi konsep development in nursing. Ya, selanjutnya itu berkaitan dengan struktur artikel. Ini secara umum memang demikian. Referensi yang kredibel ya. Pentingnya sumber yang valid dan terbarukan. Jadi para dosen, mahasiswa, peneliti ya, khususnya untuk agar naskah kita mudah atau dimungkinkan ya dapat diterima di jurnal yang sudah fokus ya. Salah satu pemenuhannya adalah referensi yang kredibel dan terbarukan ya. Indeksasinya jelas, kemudian kalau misalnya indeksasi buku maka dicek terlebih dahulu penerbitnya ya. Kemudian perlu menghindari referensi-referensi yang sudah usang ya. Biasanya 5 tahun terakhir itu yang masih bisa digunakan. Pastikan semua referensi dicatat dengan tepat untuk menghindari plagiarisme. Nah, ini juga salah satu hal yang cukup urgen adalah plagiasi. Bisa juga kita mengandalkan atau menggunakan aplikasi citasi ya, seperti halnya Zotero, Mendeley, ya, EndNote, ya, atau aplikasi-aplikasi citasi lainnya. Kemudian ciri-ciri daripada jurnal terindeks Scopus ya, impact factor ya, kemudian peer review ya. Jadi salah satu ciri jurnal yang top ya, yang indeksasinya adalah masuk skop mesin pengindeks Scopus ya, itu adalah salah satunya di review ya dengan ketat ya. Dulu saya berpengalaman di Sinta 1 Scopus ya, itu sampai kisaran 5 kali atau 6 kali ya dilakukan review ya. Namun setelah di review selesai, akhirnya putusan editor juga ditolak ya. Itu ada juga yang demikian ya. Jadi proses review itu memang salah satu syarat mutlak ya, oleh publisher ya. Itu adalah salah satunya untuk menjadikan naskah tersebut memiliki reputasi yang unggul ya dengan pengetatan daripada proses review. Kemudian ciri selanjutnya adalah berbahasa PBB, contoh berbahasa Inggris ya, atau berbahasa Arab, ya, berbahasa eh, Brazil ya, bahasa Spanyol atau bahasa lainnya ya. Tapi namun umumnya adalah berbahasa Inggris ya. Dan fokusnya adalah fokus cakupan internasional ya. Kemudian juga memiliki kualitas dan standar editorial yang tinggi ya. Bisa dicek di editor timnya.
Contoh di sini Helion ya. Jadi kita cek Helion. Helion ini penerbitnya adalah eh, Cell Press ya. Di jurnal. Nah, kita cek di sini jadi banyak ini ya. Banyak daftar-daftar jurnalnya atau bisa yang mudah yang di DHI ya sini. Jurnal title Jurnal Hukum Islam editorship Mahfur Ahmad ini yang memiliki Scopus ID ya. Triana Sofiani manajer editor ya Yunas publishernya Fakultas Syariah ya UIN Abdurrahman Wahid ya KUI Abdurrahman Wahid. Citation analisis Scopus indeks Copernicus Sinta ya DOAJ. Kemudian editorial timnya ini ya, editor chief, buat editornya juga sesuai dengan kepakaran ya, biasanya di hukum Islam. Kemudian editornya sudah, reviewer ya, reviewer itu juga eh, memiliki, paling tidak sudah memiliki ID Scopus ya. Contoh di sini, dan Scopusnya dari berbagai negara ya. Ada dari Qatar, Nigeria ya, Indonesia juga, Australia, Brunei, Malaysia, eh, United States, ya, Kanada, ya, ini United States, kemudian Kenya, ya, ada juga dari Malaysia, Pakistan, seperti itu ya. Di jurnal lainnya juga bisa dicek ya. Contoh di Juris ya. Juris contoh di sini ya di Tim, Kerjaya, Skopus Idea, Malang ya, Australia, ya, kemudian Algeria, Jerman, ya, editorial boardnya, Malaysia, United Arab Emirates, ya, Egypti, kemudian Algeria. Contoh ini bagi Sabtu ya, jurus di dalam syariah. Contoh yang ada salah, Benjawi juga demikian. Bisa dicek di linknya ya. Saya juga editor ya, Eko Priyono Purnomo ya, dan Gina dan Asni, Habib ya, Adrian Kurniawan, Yuli, nah ini ada robotnya, Jambi, Australia, ya, United Kingdom, Bahrain, Malaysia ya, Qatar, Bosnia, Japan ya, nah, ini Malaysia, Pakistan, Sudan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Contoh lagi di Gaum,
kita cek ini literaturnya. Eri Haryanto, editor ya, United States, Algeria, Belgia, Singapura ya, dan seterusnya dan seterusnya. Reviewer Japan, Thailand, Filipina, ya. United States juga dari biasanya paling tidak terdiri dari yang sudah terdaftar Scopus ya. Itu biasanya terdiri dari paling tidak 4 negara berbeda ya. Baik itu penulisnya, pengelolanya, editor timnya ya, reviewer ya, reviewer juga dari 4 negara. Itu biasanya idealnya di ya, ya, itu bisa masuk dalam fokus SDR Q1 ya. Next, selanjutnya materi berikutnya berkaitan dengan ciri-ciri sudah ya, editorial tim yang memiliki kualitas tinggi ya. Selanjutnya adalah proses usulan ya. Pilih jurnal yang tepat ya, artinya sesuai dengan skop atau kepakaran kita ya. Misal kayak saya di hukum Islam atau hukum keluarga ya, atau bisa di hukum ekonomi syariah ya, atau di ekonomi syariahnya, itu bisa kita carikan skop yang sesuai ya, sesuai dengan permintaan kita. Kemudian persiapan artikel sesuai panduan, ya. Artinya ini penyesuaian dengan template ya, karena template jurnal itu terkadang memiliki kualitas yang tinggi ya, maka perlu juga adanya perlu adanya kolaborasi dengan eh, antar peneliti ya. Yang dianjurkan itu biasanya karena ini levelnya ada level internasional ya, maka dianjurkan berkolaborasi dengan penulis dari luar Indonesia. Contoh dari Malaysia, dari Singapura, ya, dari Thailand. Itu bisa kita adopsi secara bersama agar mudah dan mampu dikuasai poin-poin penting yang ada pada panduan atau template jurnal ya, dalam gaya selengkung ya, gaya penulisan. Itu biasanya kan beda-beda. Jadi pengiriman dan proses review. Jadi ada proses reviewnya, kemudian revisinya ya. Jadi kita tinggal harus sabar menunggu ya, hasil keputusan akhir dari pengelola atau penerbit ya. Ini hasilnya juga bisa ditolak, diterima, atau ada revisi ulang ya. Kemudian tips sukses menulis artikelnya, yang pertama adalah menulis secara konsisten ya. Itu para pakar atau para editor ya, itu biasanya menerima naskah sesuai dengan jurusannya atau sesuai dengan pakaran aja. Kemudian bahwa untuk levelnya itu adalah level level orang-orang
Next, fokus pada kualitas. Kualitas lebih urgent daripada kuantitas. Ya. Kolaborasi plus lain. Kemudian next selanjutnya, bagaimana mengatasi penolakan. Ya. Jadi ada beberapa tips. Ya. Yang pertama adalah tetap semangat. Ya. Kemudian kita terima hasil masukan dari reviewer. Ya. Kemudian bisa kita sempurnakan atau sesuaikan kembali ke jurnal lain ya, yang skopnya mirip atau paling tidak fokusnya mirip ya, terus bahasan sesuai dengan pakaran terakhir. Kemudian perlu adanya apa, kegiatan semacam kegiatan lanjutan, lanjut ke move on ya, terus berlatih, melatih keterampilan ya. Contoh-contoh naskah yang sudah berhasil bisa dicek ya. Elemen-elemen kunci yang memuat artikel tersebut diterima bisa kita cek jurnal to publication ya. Jadi kiat dan strategi menulis di jurnal atau Inexpose ini cukup mudah ya. Artinya yang paling urgent, paling mudah, yakni submitlah sejak dini ya. Mengapa demikian? Karena proses review itu tidak lama. Misal kita ingin menargetkan sekarang bulan November, ingin publish di Juni ya, maka dari sebelum 3 bulan sebelum Juni sudah harus di submission ya. Itu pun kalau diterima, kalau tidak diterima maka kita harus menunggu lagi ya untuk di review ya, karena biasanya juga antri ya di eh, hal publikasi ini ya. Antriannya panjang itu pun kalau diterima, kalau tidak diterima ya nanti kita perlu sabar lagi, submission lagi. Jadi kunci unggulan daripada publikasi ini adalah dedikasi, kualitas, dan jangkauan global ya. Jadi kalau dirasa kita berat untuk melakukan hal publikasi, maka kita perlu kolaborasi dengan eh, periset-periset lainnya ya. Contoh dosen dengan mahasiswa, ya, dosen dengan dosen instansi A dengan instansi B, kolaborasi. Kemudian juga bisa dipertimbangkan kolaborasinya dengan periset-periset atau researcher dari luar Indonesia. Ya. Contoh dengan Malaysia, dengan Nigeria, ya, dengan Pakistan, eh, Kairo, Mesir, ya, dan lain sebagainya. Caranya mudah ya untuk berkolaborasi itu. Yang pertama adalah seringlah bersilaturahmi ya. Karena kita sering bersilaturahmi menjalin ukhuwah ya, menjalin tali persaudaraan cukup mudah ya, karena di era digital seperti sekarang ini cukup mudah ya, melalui medsos, melalui email ya. Kalau jurnal, perjurnalan bisa via email. Caranya bagaimana kita mengikuti seminar-seminar, mengikuti kegiatan-kegiatan workshop ya. Salah satunya eh, kiat dan strategi menulis di pasca sarjana UIN 90 Jati Bandung ini. Itu merupakan salah satu metode atau wasilah dalam meraih kolaborasi nasional dan internasional. Ya, contoh yang sudah publish ya.
Contoh-contoh yang sudah publish di sini, misal ini saya di tahun 2022, 2021 ya, publish dan eh, kolaborasi dengan Tato Broni ya dari SMK N1 Jati Barang Indramayu ya. Beliau adalah satu angkatan saya ya dari UIN Sunan Jati Bandung. Kemudian Mewes Selamat ini juga di prodi atau di kampus yang sama ya dengan saya ya. Kemudian kolaborasi dengan UIN Sunan Jati Bandung ya, PTII. Ya. Demikian rangkuman kiat dan strateginya. Tetap semangat dan submit, submit dan submit.
Dari Banjar kami bersinar, lembaga riset penuh asa, menjunjung tinggi ilmu dan iman untuk bangsa, umat dan dunia. Seminar, riset dan pelatihan kami jalankan dengan tekan, berinovasi terus melangkah, mencipta solusi penuh manfaat. Jayalah LHDI, cahaya keilmuan, wujudkan karya untuk kemaslahatan. Pusat riset unggulan penuh dedikasi, Asyairoji jadi inspirasi. Salam beriman, teguh dalam iman, ilmu dan amal jadi kekuatan untuk Indonesia dan dunia. RRI Jaya Swaraya. Dengan tekun kami berkarya, bersama guru dan cendekia, menggaungkan masa depan bersama, dengan ilmu dan cinta sesama. Jayalah LRI, cahaya keilmuan, wujudkan karya kebersamaan. Pusat riset unggulan penuh dedikasi, Asyairoji jadi inspirasi. Bersama berjuang, teguh dalam iman, ilmu jaya pahlawan, studi kekuatan untuk Indonesia dan dunia. RRI Jaya selamanya. Dari Banjar kami bersinar, lembaga riset penuh asa, menjunjung tinggi ilmu dan iman untuk bangsa, umat dan dunia. Seminar, riset dan pelatihan kami jalankan dengan tekan, berinovasi terus melangkah, mencipta solusi penuh manfaat. Jayalah LHDI, cahaya keilmuan, wujudkan karya untuk kemaslahatan. Pusat riset unggulan penuh dedikasi,
Jaya Roji jadi inspirasi. Salam beriman, teguh dalam iman, ilmu dan nama jadi kekuatan untuk Indonesia dan dunia. RRI Jaya Selwaraya. Dengan tekun kami berkarya bersamaku dan cendekia, menyambung masa depan bersama dengan ilmu dan cinta sesama. Jayalah LRI, cahaya keilmuan, wujudkan karya Akrosa mapan, pusat riset unggulan penuh dedikasi. Asia Roji jadi inspirasi, bersama berjuang teguh dalam iman, ilmu tak bawa jadi kekuatan untuk Indonesia dan dunia. RRI Jaya selamanya. Dari Banjar kami bersinar, lembaga riset penuh asa, menjunjung tinggi ilmu dan iman untuk bangsa, umat dan dunia. Riset dan pelatihan